Halo Sobat Senator dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Tias, host podcast The Voice DPD RI. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber, beliau merupakan senator dari Provinsi Aceh. Selamat datang Bapak Insinyur Haji Abdullah Puteh. Selamat datang, terima kasih. Gimana Bapak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nih Pak, mengenai Aceh itu kita kan pasti akan berkaitan dengan pariwisata dan juga Ya, kuliner, Pak. yo. Nah, menurut Bapak yang menjadi potensi wisata utama di Aceh itu apa, Pak? Terima kasih atas undangannya pada hari ini. Saya senang dan kalau ditanya tentang potensi wisata Yes. di Aceh, Ya. saya boleh katakan sangat banyak. Ya. Misalnya wisata alam. Itu juga kita punya beberapa objek wisata yang sangat strategis. Mungkin Anda pernah dengar Danau Laut Tawar di Oh Aceh. iya, Pak. Ya. Satu danau yang indah, memang tidak sebesar Danau Toba, tapi kelihatannya sangat indah ya. Dan di tengahnya ada semenanjung yang jauh ke tengah laut, dan itu juga sudah banyak yang incar untuk menjadi satu zona wisata khusus. Nah, yang lainnya, misalnya kita juga kemarin Anda pernah dengar bahwa Pak Menko Invest, Pak LBP, sudah berkomunikasi dengan pengusaha di Dubai. Wow. Dan di Dubai itu, kalau nggak salah, justru Pak Putra Mahkota Oh iya. akan mendanai satu objek wisata di Pulau Banyak, di Singkil, dengan dana yang cukup besar, tapi sekarang masih dalam proses Proses, ya, kelihatannya. siap. Walaupun sudah 2 kali Putra Mahkota ke situ, Hmm, itu menunjukkan memang Pulau Banyak, namanya Pulau Banyak ya. Pulau Banyak itu memang sangat indah. Siapapun sudah ke situ, luar biasa. Kenapa luar biasa? Pulaunya tidak besar sebetulnya. Tapi antara satu pulau dengan satu pulau itu bisa dihubungi dengan, kalau kita bilang di sana, jalu. Jalu itu sampan ya. sampan, iya. Dan airnya itu betul-betul seperti Jernih ya, Pak? tinta biru Wow. gitu. Sangat indah. Itu baru 2. Ada lagi misalnya di daerah Aceh Tamiang, itu ada namanya Bukit Awan. Bukit Awan. Bukit Awan itu karena tingginya, jadi bukit itu menerobos awan. Wow. Nah, itu juga. Cantik banget ya, Pak, pastinya. Nah, dan ini kelihatannya akan menjadi pusat wisata strategis ke depan, karena tidak jauh dari itu nanti akan dibuat jalan tol dari Medan ke Banda Aceh. Oh iya, iya. Jadi nanti jarak Banda Aceh ke situ ya sekitar 1,5 jam. Saya yakin kalau itu dibuka nanti, objek lain yang ada Sumatera Utara bisa ketinggalan ya. Ya kan? Itu baru objek wisata itu ya. Dan ada lagi di Aceh Utara yang namanya air terjun Bidadari, 7 Bidadari. Air terjunnya karena dia 7 tingkat, yang disebut 7 tingkat Bidadari karena indah kayak Bidadari. Ada lagi di Aceh Pidi ya, itu ada namanya Gua 7. Gua 7. Gua itu di dalam gunung itu ada gua yang 7, dan itu punya legenda yang luar biasa. Mungkin nggak ada waktu kita cerita di sini ya. Jadi itu antara lain ya. Selain pada itu juga mungkin Anda pernah dengar kuliner Aceh. Saya boleh mengatakan dengan bangga sekarang di Jakarta mulai in ya. Oh iya, iya. Mulai in tuh ya, kuliner Aceh itu yang dulu nggak begitu dikenal. Dikenal pertama dengan mie Aceh ya. Iya, saya suka tuh Pak mie Aceh. Suka ya? Tapi ada lebih enak daripada itu ya kan. Apa tuh, Pak? Misalnya di Aceh dulu ada ayam tangkap namanya. Oh, ayam tangkap. Itu digoreng kecil-kecil, pakai daun-daunan, itu luar biasa ya. Pakai rempah-rempah ya, Pak Pakai ya? rempah-rempah, Iya, iya, tapi iya. nggak banyak rempahnya, itu satu. Kemudian sekarang dia sudah dilomba oleh ayam lain. Bukan lagi ayam tangkap, justru ayam pramugari namanya. Ayam pramugari, ayam apa tuh, Pak? Ayam pramugari, ayam Sejenis apa? kampung yang kaki yang panjang, kayak kaki pramugari. iya, Jadi iya, mereka iya. bilang ayam pramugari. Itu kalau Anda ke Banda Aceh, dekat dengan airport itu sudah ada ayam pramugarinya itu ya. Baik. Nah, kemudian ada lagi masakan daging. Masakan daging itu dimasak dalam kuali besar itu maka disebut kuah belangong. Kuah belangong. Kuah belangong itu belanga maksud Oh, kita. iya, Jadi iya. karena tempat masak besar Besar, sekali, heeh. disebut kuah belangong. Itu dicampur dengan buah-buahan nangka atau dengan labu ya. Itu udah masakan khas memang itu.
ada lagi tandingannya. Banyak itu. ya Pak ya promosi Masih di sana. daging lagi, sirebo. Apa, Pak? Sirebo itu Sirbo. sirebo. Sirbo. Sirebo. Heeh. Bahasa Aceh dan daging rebus. Oh, daging Nah, rebus. tapi direbusnya bukan pakai air, direbus pakai cuka. Oh. Nah, itu dimakan asam-asam pedas ya, dan itu juga luar biasa. Tapi memang tidak semua orang pintar masak, itu Oh, iya. masalahnya ya. Ada lagi kalau kita kan ikan kayu. Ikan Nah, kayu, ikan iya. kayu kalau orang Aceh bilang itu bukan ikan kayu, dia bilang kemama. Kemama, tapi bahasa Indonesia ikan kayu ya. Itu bisa ditumis, bisa disimpan bertahun itu. Oh ya? Karena itu asalnya dari ikan tongkol yang dijemur, dicampur dengan debunya pohon-pohonan yang dibakar, sehingga dia menjadi keras. Maka disebut ikan kayu karena keras. Dan itu menjadi dulu itu ya, itu ikan modal bagi pejuang-pejuang yang berjuang di gunung zaman perang. Ya. Baik. Zaman perang, zaman perang Belanda, itu kan banyak peperangan di Aceh sering ya. Iya. Jadi mereka kalau ke hutan tuh buat itu aja udah aman tuh. Kayak gitu. Dari berbagai macam kuliner yang tadi Bapak sebutkan, mana nih Pak yang jadi favorit Bapak? Kalau saya favorit itu ya sirebo gitu ya. Oh, sirbo tadi. Sirebo. Nah, tapi ada lagi sayur. Nah, Sayur. sayur. Sebenarnya mirip kalau di Jawa itu sayur lodeh. Oh, iya. Tetapi dia nggak pakai santan. Pakai apa tuh Pak? Nah, yang dipakai itu ampasnya santan. Ampas santan. Jadi kalau kelapa itu diparut kemudian dijemur, itu kan keluar minyaknya. Iya. Jadi minyak kelapa. Nah, ampas daripada itu dijemur lagi sampai hitam. Itu dimasukkan di dalam kuliner itu. Oh, baik Pak. Jadi kalau lihat itu memang agak hitam ya. Tapi itu ya, kalau orang kita jodoh, enak sekali. Saya belum pernah coba tuh kalau yang itu Pak. Udah coba di sana ya. Terus Pak, bagaimana nih Pak peran pemerintah Provinsi Aceh dalam mendukung perkembangan wisata kuliner tersebut? Ya, saya kira sekarang ini banyak pemerintah daerah memfasilitasi beberapa pengusaha UKM kita agar memperbanyak restoran-restoran tuna Aceh, dan seperti saya katakan ya istilah mungkin booming lah, mulai booming di Aceh itu. Karena selama ini makanan Sumatera itu yang kita kenal khas itu kan Sumatera Barat ya. Iya, betul. Makanan Padang itu kan sudah mendunia. Iya. Ini Aceh baru ngikutin pelan-pelan, tapi saya lihat bisa lari agak kencang dikit ya, lihat gitu ya. Lama-lama menyaing ya Pak ya nanti ya. Ya mungkin insya Allah. Tapi sekarang tetap masih di belakang ya. Iya. Jadi saya lihat kalau di Jakarta misalnya sekarang ada satu restoran di Bendungan Hilir, Ben Hill, iya. namanya Kanabu. Kanabu itu bukan bahasa Jepang, bahasa Aceh. Oh iya Pak. Kanabu artinya itu sudah ada nasi. Oh. Nah saya kemarin saya makan di situ. Oh, iya, yang Pak. makan tuh bukan orang Aceh, orang lain tuh. Oh. Orang Chinese, ada orang Korea, bukan tuh orang Arab ya. Jadi ya saya bangga lah ya, di masakan Aceh bisa dinikmati orang lain ya. Dan yang bisa saya pastikan, kalau ada pejabat-pejabat Indonesia yang kemudian bertugas di Aceh, maaf saya pastikan, kalau udah pulang dari sana, rindu dia. Rindu akan makanannya ya Pak ya. Bapak mau buka restoran di sini nggak Pak kira-kira Pak? Hah? Restoran Aceh. Niat sudah lama, udah 10 tahun lebih nggak jadi. Insya Allah ya kan. Iya, siap. Lalu Pak, apakah ada tentang proyek-proyek atau inisiatif yang sedang dilakukan untuk mempromosikan pariwisata di Aceh? Dulu pada waktu saya menjabat, kita sepakat waktu itu dengan pemerintah pusat mengembangkan Pulau W Sabang. Pulau W. Sehingga Pulau W Sabang itu dijadikan otoritas khusus, mirip dengan Batam ya. Iya. Mirip dengan Batam, tetapi otoritasnya tidak di bawah nasional, di bawah Aceh, walaupun dana dibantu pusat ya. Nah, cuman memang tidak berkembang seperti Batam. Sampai hari ini kurang ya, karena pada waktu saya terutama itu selama 5 tahun sampai 2005 itu kan masih konflik di Aceh. Nah, tapi pada waktu saya dulu saya bikin wisata wisata trading mobil. Oh iya. Tapi bukan mobil baru, mobil Apa bekas. tuh, Pak? Oh iya. Saya ambil dari Singapura waktu itu, kebetulan Menteri Perindustrian itu Mbak LPP waktu itu kan. Nah, saya kenal beliau. Nah, saya minta bisa diizinkan untuk dibawa ke Sabang itu mobil-mobil bekas dari Singapura pada waktu itu. Itu beliau bilang, wah bisa nih Pak Gubernur katanya.
Ya saya minta tolong lah gimana Abang. Akhirnya saya dibawa ke Gus Dur. Oh iya. Dibawa ke Gus Dur, beliau lah yang jago itu. Pegang-pegang paha Gus Dur, akhirnya Gus Dur bilang, ya terserah menteri. Akhirnya jadi. Oh. Luar biasa itu. Tahun berapa itu, Pak? 2002. Oh, 2002. Luar biasa itu. Wah, itu berkembang betul Sabang waktu itu ya. Oh iya. Tapi saya masih punya keyakinan Aceh ke depan turismenya akan berkembang pesat nanti. Kenapa? Pulau West Sabang itu pernah datang kepada saya investor dari Kanada dan dari Italia. Join mereka waktu itu ingin minta sewa Pulau Aceh itu termasuk Sabang 100 tahun. Wow. Saya tanya mau dijadikan apa? Objek wisata kata. Kenapa Anda tertarik? Karena di bawah Pulau West Sabang itu ternyata bisa diving ya, dan terumbu karangnya indah sekali kata. Begitu juga jenis-jenis ikannya banyak sekali. Nah, tapi waktu itu ya konflik ya susah. Nah, tapi saya kira permintaan itu akan ada nanti dan barangkali Pemda Aceh dengan otonomi khusus juga mereka akan punya dana juga untuk itu ya. Bahkan satu hal yang di luar itu yang akan menunjang kalau nanti pariwisata di Sabang ini antara Pulau West Sabang dengan Pulau Phuket di Thailand itu jauhnya dekat sekali. Wow. Perjalanannya cuma setengah jam kalau dengan dengan motorboat gitu ya. Speedboat. Dan antara Pulau Phuket dengan Pulau West itu sekarang kira-kira mungkin setengah tahun lalu sudah ditemukan cadangan oil and gas terbesar di dunia. Oh iya, Pak. Nah, di dunia. Untuk kedua kalinya ada Aceh. Oh. Setelah tahun 1968 ditemukan di Arun ya. Sekarang Arun habis, sekarang mulai berkembang. Bukan berkembang, mulai ditemukan. Dan itu sudah ada 2-3 pengusaha internasional masuk ke situ. Nah, karena yang terbesar di dunia, lebih besar dari Saudi Arabia ya. Iya. Lebih besar dari Iran, lebih besar dari manapun ya. Nah, tentu operasi daripada trading dan eksplorasi itu kan memerlukan tenaga kerja yang luar biasa banyak ya. Iya. Dan saya kira mereka nggak ada pulau lain ya harus menetap di Pulau Sabang atau West Sabang kan. Tinggal pemerintahnya ini bagaimana menata ke depan. Iya, betul. Menata dengan potensi yang ada tentu dia tidak boleh dibiarkan berkembang sendiri. Harus ditata sehingga jadi bagus, ibarat gadis cantik dari desa. Kalau dipoles kan lebih cantik lagi gitu kan. Nah, tapi saya yakin lah gitu. Nah, terus Pak, strategi pemasarannya gimana nih Pak untuk lebih banyak menggait wisatawan lokal maupun internasional? Ya, yang pertama ya tentu saja pemerintah lokal dan pemerintah daerah, pemerintah Aceh harus lebih banyak membangun image ke Aceh bahwa itu Aceh aman. Yang selama ini orang melihatnya atau terpengaruh image-nya itu Aceh tidak aman. Padahal sudah aman Aceh sekarang ini. Cuman kan harus dibangun image itu, ya, supaya orang betul-betul percaya. Betul. Nah, untuk itu tentu saja saya kira pada waktu yang nanti, saya berharap secepatnya ya, pemerintah lokal bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dapat membangun pilot-pilot proyek wisata. Mungkin dengan, kalau saya mengatakan, bisa buat paket-paket tour ke sana. Iya, betul Pak. Seperti paket tour kita ke Thailand, paket tour kita ke Hawaii kan. Itu Aceh bisa sebenarnya. Nah, jadi orang nanti akan aman beli tiket, terima kembali ya udah sampai ke Jakarta lagi, karena nggak biaya lagi kan. Iya. Sudah ada misalnya paket penerbangan, paket hotel, paket makanan. Apalagi kalau malam hari nanti misalnya 1 malam, 2 malam sekaligus dihibur oleh tarian Aceh yang tradisional. Iya. Itu juga tarian Aceh saya pikir semua orang tahu ya, dinamikanya tinggi sekali ya. Saman Gayo ke semua orang tahu. Saman. Ya kan? Saya dulu nari Saman, Pak. Oh ya, Anda pimpin. Anda pimpin di sana ya. Sedati Aceh itu juga tarian laki-laki ya. Itu juga sangat menarik sebetulnya. Cuma sekarang hampir ini. Dulu saya Syekh juga. Oh iya, Pak. Waktu saya SMA, saya Syekh Sedati dulu. Wow. Saya kan di Langsal ya. Tapi kita main ke Sumatera Utara. Ke Binjai, ke Medan. Jadi satu lagi potensi Aceh di wisata itu ya tari-tariannya itu. Tarian tradisional ya. Betul. Pakaiannya juga lumayan. Pakaian Aceh kan ini ya. Iya. Ada sanggulnya, walaupun sekarang pakai jilbab ya, tapi sanggul tetap ada. Dan itu menurut kita konon katanya itu semacam
kolaborasi daripada Sanggol Thailand. Oh. Karena Aceh dengan Thailand dulu Siam, kerajaan Siam namanya. Iya. Itu ada hubungan diplomasi dulu zaman kerajaan gitu. Jadi potensinya menurut saya, ya bukan saya karena orang Aceh ya, tapi saya yakin, kan saya juga udah ke beberapa daerah, ke beberapa negara. Saya lihat istilahnya bukan kalah ya, luar biasa sebenarnya. Cuman pengembangan yang masih kurang. Pemolesannya, penataannya, ya, kemudian kampanyenya, barangkali ya, kemudian manajemennya, itu juga yang paling penting. Ya. Jadi kalau saya mempunyai keyakinan bahwa akan ada satu waktu, ya, tourism di Aceh akan berkembang pesat, insya Allah. Pasti Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Terus tanggapan Bapak terhadap pengembangan infrastruktur nih Pak, pariwisata di Aceh itu seperti bandara, jalan raya itu gimana Pak tanggapan Bapak? Ya. Memang kalau kita bicara infrastruktur di Aceh itu sekarang, kalau jalan Banda Aceh ke Medan itu mulus bagus, baik dari utara Selat Melaka maupun di selatan Lautan India ya. Cuman memang ketika kita kalau dari selatan, dari Aceh Selatan, kita ke Medan tuh melewati bukit-bukit yang tinggi, Suku Salam, Aceh Tenggara ya, itu agak sedikit menghambat ya. Tapi kalau di utara timur nggak ada hambatan. Nah, cuman yang lainnya, misalnya sekarang sebenarnya kalau saya lihat hotel-hotel di Aceh sudah banyak yang bagus. Bintang memang ada 2-3 ya. Nah, cuman kalau saya melihat tuh masih agak mahal ya. Mungkin justru harus banyak lagi hotelnya, supaya murah ya. Nah itu. Nah kemudian yang keduanya mungkin ya tadi masalah pemanduan. Jadi kalau kita lihat misalnya, kalau kita kan Anda juga sering saya kira ke luar negeri kan. Nah kita yang di luar negeri mungkin banyak turis dari Indonesia, dari Jawa, dari Aceh ke sana. Mereka siapkan kan translate. Iya, betul. Translate-nya, pemandu wisatanya kan. Nah mungkin di Aceh itu mungkin sudah ada, tapi saya belum lihat kali ya, belum banyak ya. Nah, mungkin ada tapi belum banyak gitu belum Pak. Banyak. Nah, jadi itu yang itu begitu ya. Belum lagi kalau misalnya, ini kalau saya contoh ya, bukan saya ini ya, saya misalnya saya ke Hawaii dulu, saya ke Hawaii. Pas saya turun, saya udah kasih pita itu kan. Ya, pita itu sama abang gadis lah ya. Dan mereka pakai baju Hawaii kan. Nah, kemudian kita langsung dikasih air kelapa gitu kan. Itu kan welcome drink. Iya, welcome drink. Nah, sudah ada. Nah, juga kalau kita ke Thailand, nah kalau paket tuh malam pertama kita makan di restoran dan tuh udah disajikan tari-tarian. Nah, setelah itu kita difoto dengan penari-penari, dikasih foto. Sehingga banyak daya tariknya ya kan? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara itu, kita turun pesawat itu kita sudah dalam alam wisata dan aman gitu ya. Tidak ada pikiran-pikiran ketakutan ya. Selalu dalam gembira dan pikiran kita selalu melalui keindahan ya. Iya, betul. Nah ini mungkin di Aceh masih dalam proses ya. Kita harapkan segera akan tiba juga waktu begitu. Iya Pak, soon ya Pak ya. Iya, soon. Lalu nih Pak, pesan Bapak untuk penduduk Aceh dalam menjaga kekayaan budaya dan alam serta mendukung industri pariwisata dan kuliner di sana tuh gimana Pak? Ya, kalau saya melihat sudah hari ini orang Aceh sudah sadar bahwa dia punya kekayaan di bidang tourism. Ya kuliner tadi, tari-tarian tadi, pakaian alamnya kan. Khususnya di bidang makanan dan tari-tarian, mereka sudah bikin banyak program sebenarnya. Misalnya restoran yang besar, restoran kecil. Nah bahkan di puncak gunung sekarang udah punya restoran-restoran terbuka. Yang dulu kita lihat di Jawa Barat, ada di puncak. Sekarang di Aceh Utara menjelang kita ke Aceh Tengah, itu ada bukit namanya Gunung Salak ya. Nah, situ ada restoran-restoran yang dibuat di tebing. Nah, view-nya kita langsung duduk, view-nya ke bawah tuh. Iya, ya cliff ya Pak ya, luar biasa. Kan? Jadi kesadaran itu sudah banyak sebetulnya, cuman belum kencang, larinya belum kencang ya, tapi sudah bagus. Nah begitu juga yang lainnya, misalnya dulu waktu Gubernur Aceh Profesor Prim Hasan, itu mulai waktu itu tahun berapa ya, tahun sekitar 70-an ya.
itu dibuat disebut festival kesenian, yaitu Pekan Kebudayaan Aceh. Oh, ada ya Pak ya. Ada. Itu setiap tahun Pak? Tidak, 4 Oh, tahun sekali. baik. 4 tahun sekali. Nah, waktu saya di sana juga dulu, saya sempat bikin. Padahal di tengah konflik. Oh, Tahun 2004 saya bikin. Nah, itu masih belum damai ya. Nah, pada waktu itu yang datang malam yang di tengah konflik yang luar biasa tuh, waduh, penuh sesak gitu ya. Sehingga saya jadi takut. Kenapa takut? Kalau meletus satu petasan aja, iya. itu bisa semua tuh, waduh, apa yang terjadi saya nggak tahu ya. Tapi di situ kita lihat kecintaan orang Aceh pada budayanya gitu. Dan budaya itu juga menarik etnis lain di luar Aceh kan. Jadi sekali lagi kalau saya lihat potensi itu luar biasa, tinggal ada perencanaan di situ, kemudian ada pengembangan dengan manajemen yang bagus, termasuk tadi publikasi segala macam kan, termasuk lagi kemudahan-kemudahan. Nah itu saya kira akan sangat menarik. Makanya saya yakin satu waktu insya Allah akan ada seperti itu ya. Semoga ya Pak ya. Dan yang terakhir nih Pak, apa yang menjadi visi dan harapan Bapak nih untuk masa depan pariwisata dan kuliner di Aceh? Ya, harapan saya itu. Jadi semua semua stakeholder tentu saja harus pada posisi masing-masing ikut mengemas, mempersiapkan supaya satu waktu kita bisa bersama-sama menuju satu tujuan yang sama, mengembangkan wisata di Aceh. Semua orang akan ke situ. Tapi yang juga paling penting tadi, dari sekarang pemerintahan lokal yang sedang ada, apakah itu kabupaten, apakah itu provinsi, saya pikir dengan cara mereka masing-masing, satu cukup arif lah ya, bagaimana jangan sampai kalau bilang Aceh itu orang langsung bilang aman nggak ya? Itu yang barangkali ya. Jadi dari komunikasi barangkali ya, dari Aceh, dari pemerintahnya, dari masyarakatnya, kepada semua pihak, khususnya tamu-tamu yang akan datang ke Aceh. Baik Bapak. Ada lagi Bapak? Udah cukup. Baik, terima kasih banyak Bapak Abdullah Puteh atas waktunya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasi, dan share video jika kalian suka. Salam dari daerah untuk Indonesia.